Udah kelihatan belum? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Kami dari kelompok 1, kami akan menjelaskan analisa laporan keuangan dari chapter 1 dan chapter 2. Nama saya Gita Fitri dan saya bersama teman saya yang bernama Zefrin. Yang pertama kita masuk ke chapter 1. Analisa laporan keuangan. Financial Statement Analysis. Definisinya adalah analisis yang dilakukan guna menguji keterkaitan angka-angka akuntansi dan tren angka tersebut dalam periode waktu tertentu. Mengapa dilakukan? Yang pertama, untuk menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan masa lalu, masa sekarang, dan prediksi yang akan datang. Lalu yang kedua, menilai kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan tersebut. Lalu, alat dan sumber data untuk analisa laporan keuangan. Yang pertama ada alat, yaitu laporan keuangan itu sendiri. Yang kedua, perbandingan rasio keuangan masa sekarang dengan rasio masa lalu atau dengan perusahaan dalam industri yang sama. Sumber datanya yaitu laporan tahunan atau annual reports dan publikasi data keuangan seperti ISMD dan lain-lain. Lalu kita masuk ke pengertian dan jenis-jenis laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jenisnya ada neraca atau balance sheet, laporan laba rugi atau income statement, laporan arus kas, cash flow statement, dan yang terakhir ada laporan perubahan saldo laba atau statement of retained earnings. Kita masuk ke pengertian neraca. Neraca atau laporan posisi keuangan merupakan bagian dari laporan keuangan, suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Unsur-unsur dalam neraca yaitu aset, liability, dan equity. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Unsur-unsur dalam laporan laba rugi yaitu pendapatan dan beban. Lalu laporan arus kas. Laporan arus kas atau cash flow adalah sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Ada dua jenis laporan arus kas, yaitu accrual dan cash basis. Laporan arus kas meliputi jumlah kas yang diterima oleh perusahaan. Lalu ada laporan perubahan laba. Perubahan laba merupakan hasil perbandingan antara laba periode berjalan dengan periode sebelumnya. Perubahan laba dianggap sesuatu yang vital, karena dengan mengetahui perubahan laba, para pemakai laporan keuangan dapat menentukan apakah terjadi peningkatan atau penurunan produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Fungsi laporan keuangan yaitu yang pertama menggambarkan kondisi perusahaan sebagai bahan evaluasi kinerja, perencanaan, dan keputusan perusahaan, bentuk pertanggungjawaban perusahaan, dan yang terakhir yaitu menunjukkan kredibilitas perusahaan. Lalu kita masuk ke contoh soal. Ini dealer Sanjaya, ini diketahui ada neraca saldo yang disesuaikan per 31 Maret 2019. Nah, ini ada kode akun, ada nama akun, debit dan kredit, dan totalnya adalah 106.300.000 dan 106.300.000 ini udah balance, akunnya itu ada kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, pendapatan jasa, modal tuan, Sanjaya, prive, hutang usaha, hutang bank, beban. Setelah kita mengetahui neraca saldo yang disesuaikan, kita sekarang bisa membuat laporan laba rugi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, laporan laba rugi memuat pendapatan dan beban-beban. Diketahui pendapatannya adalah 26 juta dan total bebannya 22.420.000 dan dikurangi hasilnya adalah laba bersih sebelum pajak atau EBIT. Dan di sini belum ada pajak penghasilan sehingga laba bersih setelah pajak atau EBT earning before after tax yaitu tetap 3.580.000. Setelah laporan laba rugi kita bisa melihat ke laporan perubahan modal. Modal awal Tuan Sanjaya sebesar 45 juta. Laba bersihnya yang tadi diketahui 3.580.000 dan dikurangi oleh prive sebesar 5 juta. Pengurangan modal sebesar 1.420 dan modal akhir yang dimiliki oleh Bapak Sanjaya adalah 43.580.000.
Lalu kita masuk ke neraca keuangan. Seperti yang sudah dijelaskan juga, neraca keuangan berisikan aset, equity, dan liability. Di sini asetnya yaitu aktiva, ada kas, piutang usaha, perlengkapan, dan sewa dibayar di muka dengan total 78.880.000. Dan di sisi pasiva yang berisi liability dan equity atau pasiva dan ekuitas sama, balance, sebesar 78.880.000. Setelah itu kita bisa membuat laporan arus kas. Laporan arus kas terdiri dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan. Tinggal dimasuk-masukin aja, di aktivitas operasi ada penerimaan dari pelanggan, lalu arus kas keluarnya ada beban administrasi dan beban pemasaran. Di aktivitas operasi ada total aktivitas operasi saldonya 3.580.000. Arus kas dari investasi itu ada pembelian peralatan, lalu totalnya 20 juta. Arus kas dari aktivitas pendanaan itu ada setoran modal dari Bapak Sanjaya, pinjaman bank, dan prive. Maka arus kas masuk yang bersih sebesar 48.580.000. Ini cocok dan sesuai dengan saldo kas akhir periode 31 Maret 2019. Sekian dari chapter 1 dan chapter 2 akan dilanjutkan oleh teman saya, Devrin. Devrin, dipersilakan. Terima kasih untuk kita, Fitri. Kita akan membahas lanjutannya dari chapter 2. Yang pertama adalah analisis laporan keuangan. Nah, yang pertama itu ada perubahan data menjadi informasi. Yang kedua adalah tujuan analisis laporan keuangan. Yang ketiga, sifat analisis laporan keuangan. Yang keempat adalah teknis analisis laporan keuangan. Dan selanjutnya, analisis laporan keuangan. Satu, bahwa salah satu manfaat dari laporan keuangan adalah sebagai alat yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan. Yang kedua, hal ini dapat tercapai apabila pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan melakukan analisis secara baik dan benar. Yang ketiga adalah pihak yang berkepentingan adalah pihak intern dan pihak eksternal. Nah, perubahan data menjadi informasi, yang pertama input. Input itu satu, laporan keuangan, yang kedua ada neraca, laba rugi, LPM atau LDT, yang kemudian LAP, dan arus kas. Nah, prosesnya yang pertama adalah metode analisis laporan keuangan, yang kedua adalah teknik analisis laporan keuangan. Nah, outputnya informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Nah, tujuan analisis laporan keuangan yang pertama adalah screening dilakukan dengan melihat secara analitik laporan keuangan dengan tujuan untuk memilih kemungkinan investasi atau merger. Yang kedua adalah forecasting, digunakan untuk meramalkan kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah diagnosis, dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya masalah yang terjadi baik dalam manajemen, operasi, keuangan, atau masalah lainnya. Yang keempat adalah evaluation, dilakukan untuk menilai prestasi manajemen, operasional, efisiensi, dan lain-lain. Nah, sifat analisis laporan keuangan. Yang pertama, fokus laporan adalah LAP, laba rugi, neraca, arus kas yang merupakan akumulasi transaksi dari kejadian masa lalu atau histori, dan penyebab terjadinya dalam suatu entitas ekonomi. Yang kedua adalah prediksi. Analisa harus mengkaji implikasi kejadian yang sudah berlalu terhadap dampak dan prospek perkembangan keuangan entitas ekonomi di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah dasar analisis adalah laporan keuangan yang memiliki sifat dan prinsip tersendiri sehingga hasil analisis sangat tergantung pada kualitas laporan. Nah, yang ini adalah teknis analisis laporan keuangan. Yang pertama itu adalah perbandingan laporan keuangan, analisa tren, analisa rasio, analisa khusus atau ramalan kas, perup, posisi keuangan, dan lainnya. Nah, perbandingan laporan keuangan. Membandingkan laporan keuangan dalam beberapa tahun. Yang kedua adalah perbandingan satu tahun buku atau lebih atas unsur-unsur yang terdapat dalam laporan keuangan. Yang ketiga adalah perbandingan dengan perusahaan sejenis. Yang keempat, perbandingan dengan rata-rata industri.
Nah, ini adalah perbandingan 1 tahun atau lebih unsur-unsur dalam laporan keuangan. Nah, di sini kita bisa lihat perusahaan pada tahun 2009 dan 2010. Nah, ini perbandingannya mengalami peningkatan dari 2009 ke 2010. Nah, yang B adalah membandingkan laporan keuangan dalam beberapa tahun. Nah, di sini kita bisa lihat dari tahun 2009 dan 2010. Nah, di sini laporan keuangannya memiliki kenaikan sekitar 17 juta dari aset lancar dan investasi jangka panjangnya menurun dari tahun 2009 ke 2010. Nah, yang C ada perbandingan dengan perusahaan sejenis. Membandingkan hasil presentasi terhadap rata-rata presentasi pada industri sejenis. Dengan demikian, kita dapat melihat apakah kondisi perusahaan pada posisi rata-rata atau di bawah atau di atas rata-rata industri sejenis. Nah, contohnya nih, misalnya rasio aset lancar perusahaan sebagaimana tabel sebelumnya 48,3% dan rata-rata industri sejenisnya adalah 60%. Kondisi ini misalnya dapat disimpulkan bahwa perusahaan lebih efisien dalam menanamkan investasinya karena lebih banyak diinvestasikan pada aset yang produktif. Yang D adalah perbandingan dengan rata-rata industri. Membandingkan hasil presentasi terhadap presentasi rata-rata industri, dengan demikian kita dapat melihat apakah kondisi perusahaan pada posisi rata-rata atau di bawah atau di atas rata-rata industri. Contohnya nih, misal rasio aset lancar perusahaan sebagaimana tabel sebelumnya 48,3% dan rata-rata industri adalah 60%, kondisi ini misalnya dapat disimpulkan bahwa perusahaan lebih efisien dalam menanamkan investasinya karena lebih banyak diinvestasikan pada aset yang produktif. Bisa jadi juga sebaliknya, perusahaan terlalu banyak investasi pada aset tetap sehingga menjadikan perusahaan kurang liquid. Nah, yang E ada perbandingan budget dan aktual. Nah, di sini kita bisa lihat nih, kalau misalnya anggarannya lebih besar dari realisasinya, maka bisa kita bilang ini lebih baik karena ada selisih dari yang kita anggarkan dengan yang kita keluarkan, gitu loh. Nah, analisis tren. Analisis dengan melihat kecenderungan situasi entitas ekonomi di masa yang akan datang melalui gerakan yang terjadi pada masa lampau sampai masa kini. Hal ini misalnya dapat dilakukan dengan melihat tren rasio dari tahun ke tahun. Misal dalam 3 tahun terakhir rata-rata pertumbuhan penjualan adalah 15%, maka sebetulnya secara sederhana kita dapat menentukan bahwa di tahun mendatang setidaknya pertumbuhan adalah 15%. Jika dilakukan dengan beberapa perbaikan akan menghasilkan peningkatan di angka 22,5%. Tren analisis biasanya digambarkan dengan grafik, oleh karena itu model ini dapat digunakan alat bantu statis, misalnya dengan menggunakan program linear. Nah, analisis rasio, yang pertama itu ada rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas atau profitabilitas, terus kemudian ada rasio leverage, rasio activity, dan rasio productivity atau growth. Nah, rasio likuiditas itu adalah untuk menggambarkan kemampuan perusahaan atau entitas ekonomi dalam membayar utang jangka pendeknya. Nah, di sini kita bisa lihat ada rasio lancar, adalah aktiva lancar atau hutang lancar. Nah, di sini quick ratio-nya adalah kas ditambah surat berharga ditambah piutang atau AL dikurangin persediaan plus PE. Nah, dibagi hutang lancar. Nah, rasio lainnya adalah kas rasio, kas atau hutang lancar. Nah, yang berikutnya ada rasio solvabilitas untuk melihat kemampuan perusahaan memenuhi atau menyelesaikan kebutuhan jangka panjang. Nah, di sini kita bisa lihat kas utang atau modal, total utang atau modal. Nah, service rasionya adalah laba bersih ditambah bunga, ditambah depresiasi, ditambah beban non-kas, dibagi pembayaran bunga dan pinjaman. Gitu. Berikutnya adalah rasio rentabilitas atau profitabilitas, yaitu untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari sumber yang ada, penjualan kas, modal, dan lain-lainnya. Profit margin penjualan adalah pendapatan bersih,
Nah, terus ration of asset ROA penjualan bersih atau total aktiva. Return of investment laba bersih dibagi rata-rata modal. Return of asset laba bersih dibagi rata-rata total aset. Earning per share laba bagian saham dibagi jumlah saham. Nah, terus adalah yang berikutnya contribution margin, laba kotor dibagi penjualan. Nah, yang berikutnya adalah rasio leverage untuk mengetahui posisi utang perusahaan atau entitas ekonomi terhadap modal maupun aset. Leverage-nya adalah utang atau modal. Dalam perbankan juga dikenal capital adequacy ratio atau CAR atau biasanya dikenal dengan aktiva tertimbang menurut risiko atau ATMR. Nah, yang berikutnya lagi adalah rasio activity digunakan untuk mengetahui aktivitas perusahaan dalam menjalankan operasinya baik dalam penjualan maupun kegiatan lainnya. Yang pertama itu adalah inventory turnover atau ITO, yang rumusnya adalah HPP dibagi rata-rata persediaan barang dagangan. Nah, yang berikutnya adalah receivable turnover, penjualan kredit bersih dibagi rata-rata piutang. Yang ketiga adalah fixed asset turnover, penjualan dibagi aktiva tetap bersih. Yang keempat adalah total asset turnover, penjualan dibagi total aset. Nah, yang terakhir, yang kelima, periode penagihan piutang. Piutang rata-rata dibagi penjualan per hari. Nah, yang berikutnya adalah rasio produktivitas atau rasio pertumbuhan, growth. Untuk melihat produktivitas unit yang dinilai, rumusnya pertama adalah kenaikan penjualan. Nah, rumusnya ini penjualan tahun ini dikurang penjualan tahun lalu dibagi penjualan tahun lalu. Nah, rumus berikutnya kenaikan laba bersih. Laba bersih tahun ini dibagi laba bersih dikurang laba bersih tahun lalu dibagi laba bersih tahun lalu. Nah, yang selanjutnya adalah rasio produktivitas lanjutan, earning per share atau IPS. IPS tahun ini dikurang IPS tahun lalu dibagi IPS tahun lalu. Nah, yang berikutnya adalah rumusnya dividen per share atau DPS. DPS tahun ini dikurang DPS tahun lalu dibagi DPS tahun lalu. Sekian dari saya yang bisa saya terangkan. Terima kasih. Terima kasih.